Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum sempat saya jawab karena mungkin terlewatkan. Nah, akan tetapi pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mari kita simak. Wanita yang memiliki gejala seperti haid yang lebih dari 1 minggu bahkan lama berhenti atau tidak sesuai batas biasanya, apakah boleh berpuasa atau tidak? Nah, jadi kita kembalikan ke wanita tersebut karena setiap wanita pasti berbeda dalam siklus. Nah, kalau dia kebiasaannya 10 hari sudah benar-benar bersih, tapi tahu-tahu 15 hari baru berhenti, maka dia dianjurkan untuk segera mandi dan boleh melakukan aktivitas ibadah seperti puasa ataupun sholat. Jika lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari di pagi hari, apakah puasanya akan sah? Kalau berpuasa tanpa sahur, puasanya tetap sah. Berapa rakaat sholat tarawih sebenarnya? Nah, jadi para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah rakaat sholat tarawih. Kalau kita lihat dari hadis Nabi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah ketika Aisyah ketika ditanya berapa jumlah rakaat Rasulullah sholat pada bulan Ramadan, beliau menjawab 4 rakaat berhenti sejenak, lalu 4 rakaat lagi berhenti sejenak, lalu ditutup dengan 3 rakaat yaitu witir. Nah, jadi jumlahnya 8 ditambah 3 witir jadi 11. Adapun yang 20 rakaat yaitu Umar bin Khattab, Hanafi 20, Maliki 36, Syafi'i dan Hambali 20 rakaat. Apakah boleh pas udah ada peringatan imsak kita baru sahur? Nah, apakah boleh ya? Boleh. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya imsak adalah sebagai tanda bahwa sudah dekat waktu azan, waktu masuk subuh. Nah, itu sebagai kehati-hatian untuk jaga-jaga supaya kita berhenti makan, berhenti minum. Nah, ketika imsak masih boleh makan dan minum, tapi tetap harus waspada, tiba-tiba azan kita harus segera berhenti sebelum azan. Nah, jadi imsak itu kalau di masyarakat Indonesia hanya sifat kehati-hatian sebagai tanda sudah menjelang azan subuh. Cara bayar hutang puasa Ramadan tapi lupa jumlah yang harus dibayar. Nah, jadi kita kalau lupa ya udah puasa aja terus, mengqadha, mengganti puasa yang tahun lalu kita berhalangan. Jika orang yang berpuasa mengalami luka besar, apakah membatalkan puasa? Nah, jika seseorang itu terkena luka besar dan membutuhkan pengobatan, minum obat dan lain sebagainya sehingga dia tidak sanggup melanjutkan puasa, maka boleh batal. Akan tetapi kalau dia merasa kuat untuk melanjutkan puasa, maka silahkan dilanjutkan. Nah, kalau keluar darah dengan sengaja yaitu bekam, nah itu membatalkan puasa. Kalau keluar darah karena jerawat itu boleh, tidak membatalkan puasa. Saat berpuasa apakah boleh mengorek telinga dan hidung? Boleh, karena tidak terdapat barang itu tidak masuk melewati kerongkongan. Nah, jadi kalau cuman mengorek telinga ataupun hidung boleh. Apakah jika keluar air mani di saat bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Kalau dia keluar mani dengan sengaja, maka batal. Kalau tidak sengaja,
maka tidak batal, yaitu keluar di saat tidur. Bagaimana hukum orang yang malas untuk bangun sahur tetapi ia tetap menjalankan puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahurlah karena di balik sahur ada keberkahan. Nah, jadi orang yang sengaja tanpa sahur maka dia sombong dan tidak akan mendapatkan keberkahan daripada sahur tersebut. Bagaimana hukumnya menunda bayar hutang puasa sehingga hutang puasanya menjadi double, baru dibayar tahun-tahun berikutnya? Ini dihukum berdosa. Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada hambanya yang menunda-nunda membayar hutang. Hutang itu sama seperti kita berhutang kepada saudara kita. Kita wajib membayar. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda. Nah, sanksinya adalah kita harus membayar fidyah. Membayar fidyah juga membayar hutang puasa juga. Apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Semua amalan yang di dalam bulan Ramadan adalah terbaik. Tapi yang paling utama yaitu ibadah sholat, puasa. Nah, adapun ibadah membaca Al-Quran itu tambahan, rangkaian ibadah, masuk dalam rangkaian ibadah. Nah, jadi semua amalan baik karena semua ibadah akan dilipat gandakan amalnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa hukum bagi kita sholat tarawih hanya dilakukan setengah dari ketentuan? Kebanyakan orang pulang sebelum sholat berakhir. Nah, jadi kalau misalkan kita ikut makmum di masjid terus tidak sampai selesai mengikuti imam, maka kita tidak mendapatkan pahala yang full. Masalah berapa banyak pahala, wallahu alam. Masih lagi saat puasa, kata guru ngaji saya dulu, setan-setan dibelenggu dengan dirantai. Nah, maksud dibelenggu ialah setan itu membisiki, menggoda, menyusup melalui aliran darah, maka persempitlah dengan puasa. Nah, sehingga ketika manusia berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka setan akan kesusahan dalam menggoda manusia. Karena ruang gerak, ruang kerja setan semakin terhambat, terhimpit. Nah, inilah yang disebut dengan terbelenggu. Lalu, sahkah puasa tanpa sholat tarawih dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Nah, kalau kita berpuasa sekaligus niat diet, itu boleh. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam hadis Bukhari, setiap ibadah itu harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus berawal dari niat. Nah, maka ketika kita puasa Ramadan, kita niatkan dulu. Niat puasa Ramadan lillahi ta'ala. Sekaligus diet. Maka mendapatkan pahala puasa dan insya Allah bisa diet. Nah, perlu ketahui juga bahwa ketika kita berpuasa, kita mendapatkan pahala puasa dengan niat yang betul dan bonusnya adalah sehat. Nah, tapi menurut Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita niat puasa sekaligus diet, nah lebih dominan diet, maka kita tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan kita hanya mendapatkan diet. Karena seseorang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi kalau kita dominan niat puasa Ramadan karena Allah, insya Allah bonusnya diet. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa memaknai arti bulan Ramadan agar untuk kedepannya kita bisa tetap konsisten dengan ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan? Nah, jadi puasa itu dalam bahasa Arab yaitu saum, artinya menahan. Nah, bagaimana kita memaknai arti bulan Ramadan? Yaitu kita setelah bulan Ramadan kita juga bisa berpuasa, yaitu menahan. Menahan apa? Menahan daripada hal-hal yang dapat merusak iman dan takwa kita.
Nah, jadi apa-apa yang telah Allah larang kita hindari, dan apa yang telah Allah perintahkan kita jalani. Itulah makna puasa yang sebenarnya. Oke, demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan dalam kita memaknai bulan Ramadan. Untuk itu mudah-mudahan kita dapat berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan aktivitas ibadah selain puasa, yaitu sholat, membaca Al-Quran, zakat, dan lain sebagainya dengan semaksimal mungkin, sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.